Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya Andromeda Oktoberia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman semua, yaitu mengenai siap-siap ada 10 bantuan pemerintah yang akan cair di tahun 2022. Bantuannya apa saja? Silakan teman-teman simak videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke informasinya, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya, agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai program bantuan dari pemerintah. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung ke informasinya. Selama tahun 2021, pemerintah sudah banyak menyalurkan berbagai program perlindungan sosial. Nah, bantuan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Nah, berbagai bantuan sosial yang sudah direalisasikan pemerintah selama tahun 2021 ada program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian ada program Kartu Prakerja, selanjutnya ada program Kartu Sembako atau BPNT, ada juga bantuan subsidi listrik, selanjutnya ada bansos tunai atau BST, ada bantuan subsidi upah bagi pekerja dan buruh, bagi pekerja atau buruh, kemudian selanjutnya ada pemberian BLT dana desa, selanjutnya ada juga bantuan beras 10 kg untuk KPM PKH, BPNT, dan BST, selanjutnya ada bantuan kuota internet yang diberikan kepada pelajar dan pendidik. Nah, di tahun 2022, pemerintah juga masih menyalurkan program bantuan sosial atau program perlindungan sosial. Nah, bantuan tersebut masih dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Nah, berikut bantuan pemerintah yang akan cair di tahun 2022. Bantuan pertama yang akan cair di tahun 2022 adalah Kartu Prakerja. Kartu Prakerja menjadi salah satu program penanganan dampak pandemi dari segi sosial ekonomi yang terus berlanjut. Program ini mendorong peningkatan kompetensi para pencari kerja dan dengan demikian diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Nah, di tahun 2022, program Kartu Prakerja dilanjutkan dengan alokasi sebesar 11 triliun rupiah atau 4,3% dari anggaran perlindungan sosial di tahun 2022. Nah, selanjutnya bantuan kedua yang akan cair di tahun 2022 adalah bantuan PKH. Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran sebesar 74,08 triliun untuk bansos tahun 2022. Nah, salah satu bansos yang disalurkan oleh Kementerian Sosial adalah bantuan PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, penerima bantuan PKH adalah mereka yang memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Nah, untuk pencairan bantuan PKH terbagi menjadi 4 tahap. Nah, untuk penyalurannya di tahap 1 itu dimulai dari bulan Januari, kemudian di tahap 2 di bulan April. Nah, untuk tahap 3 di bulan Juli, kemudian tahap 4 di bulan Oktober. Nah, selanjutnya bantuan ketiga yang akan cair di tahun 2022 adalah BLT Dana Desa. Nah, sesuai peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 yang menegaskan bahwa desa diwajibkan menganggarkan BLT dana desa paling sedikit 40% dari pagu dana desa yang didapat di masing-masing desa. Nah, hal tersebut memastikan bahwa BLT dana desa akan diberikan lagi atau dicairkan kembali di tahun 2022. BLT dana desa diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang belum menerima bantuan PKH, kartu sembako, BST maupun kartu prakerja. Untuk besaran bantuannya adalah sebesar Rp300.000 per bulan yang diberikan selama 12 bulan.
Nah, selanjutnya bantuan keempat yang akan cair di tahun 2022 adalah Kartu Sembako atau BPNT. Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Nah, program bantuan ini merupakan bantuan reguler yang disalurkan dari bulan Januari sampai bulan Desember 2021. Nah, nilai bantuannya adalah sebesar Rp200.000 per bulan. Nah, penyaluran bantuan ini dilakukan melalui Bank Himbara. Penerima bantuan BPNT atau Kartu Sembako dapat mencairkan bantuannya melalui e-warung, kemudian membelanjakan bantuannya untuk membeli barang kebutuhan pokok atau sembako. Nah, selanjutnya bantuan kelima yang akan cair di tahun 2022 adalah KJP Plus. Program KJP Plus adalah program bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada warga DKI yang masih menempuh pendidikan. Nah, untuk penerima KJP Plus ini, untuk siswa SD mendapatkan Rp250.000, kemudian siswa SMP mendapatkan Rp300.000, untuk siswa SMA mendapatkan Rp420.000, dan siswa SMK mendapatkan Rp450.000. Nah, selanjutnya bantuan keenam yang akan cair di tahun 2022 adalah KLJ, KPDJ, dan KAJ. Nah, selain memberikan bantuan KJP Plus, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyalurkan program dana bansos berupa KLJ atau Kartu Lansia Jakarta, kemudian KPDJ atau Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan KAJ atau Kartu Anak Jakarta. Nah, program KLJ, KAJ, dan KPDJ akan dilanjutkan kembali di tahun 2022 dengan target kuota penerima manfaat pada tahun 2022 akan mengalami kenaikan. Nah, untuk KLJ sebanyak 107.573 penerima, kemudian KPDJ 14.459 penerima, kemudian KAJ sebanyak 10.933 penerima. Nah, di tahun 2022 seluruh penerima bantuan ini akan dilakukan musyawarah kelurahan atau muskel berdasarkan data yang terdapat dalam DTKS tahun 2022 ditambah 20% data cadangan. Nah, selanjutnya bantuan ketujuh yang akan cair di tahun 2022 adalah bantuan PBI. Penerima bantuan iuran atau PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah yang diatur melalui peraturan pemerintah. Nah, penerima bantuan PBI adalah peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, untuk selanjutnya, bantuan ke-8 yang akan cair di tahun 2022 adalah KIP Kuliah Merdeka. Beasiswa KIP Kuliah Merdeka akan dilanjutkan di tahun 2022. Nah, ini kabar baik buat mahasiswa di seluruh Indonesia bahwa program beasiswa KIP Kuliah Merdeka akan berlanjut di tahun depan. Nah, teman-teman udah tahu perbedaan KIP Kuliah Merdeka dengan KIP Kuliah sebelumnya. Nah, di sini untuk KIP Kuliah sebelumnya di tahun 2021 nilai bantuan biaya hidup rata-rata senilai Rp700.000. Kemudian untuk KIP Kuliah Merdeka di tahun 2021 sampai 2022, untuk bantuan biaya hidup disesuaikan dengan biaya hidup di setiap kota. Bantuan biaya kuliah disesuaikan dengan tingkat akreditasi prodi yang dipilih. Nah, selanjutnya untuk bantuan ke-9 yang akan cair di tahun 2022 adalah Program Indonesia Pintar. Dana bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar akan dilanjut tahun 2022. Nah, seperti dikutip dari media online ringtimesbanyuwangi.com, diinformasikan di akhir tahun 2021 ini terdapat beberapa bantuan sosial
yang telah disalurkan beberapa masyarakat penerima manfaat. Salah satunya dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP yang dilanjut tahun 2022 mendatang. Nah, hal itu tentu merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada siswa di Indonesia bagi yang kurang mampu agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, selanjutnya untuk bantuan ke-10 yang akan cair di tahun 2022 adalah bantuan anak yatim. Nah, seperti diberitakan di media online republika.co.id, Kemensos dan DPR sepakat anggaran anak yatim tahun 2022 sebesar 11,3 triliun rupiah. Nah, Kementerian Sosial dan DPR telah menyepakati anggaran bantuan sosial atau Bansos di tahun 2022 untuk anak yatim piatu maupun yatim dan piatu sebesar 11,3 triliun rupiah. Dana sebanyak itu akan diberikan kepada 4,05 juta anak. Nah, rencananya untuk pemberian bantuan atensi kepada anak yatim pada tahun 2022 terbagi pada dua kelompok, yaitu untuk anak yang belum bersekolah itu sebesar Rp300.000 dan untuk anak yang sudah bersekolah itu sebesar Rp200.000. Nah, itulah tadi teman-teman informasi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.